uhibbuk kama yuhibbu al-qamar al-layl kama tuhibbu syams an-nahar wa kama yuhibbu al-hawa an sa'iril kainat. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Original Iron Man suit has been stolen. Ordinary citizens around the world are being selected and trained to suit up for this global search. Tidur. Ini guys, soalnya dia tuh bayi jambon nggak mau diem. Tanyain aja. Soalnya dia tuh nggak mau diem. Dia tuh anak sultan. Sini kita mulai ya. Oke ya. Kita mulai ya. Jadi di pangku sama Abi sang ya, kita mulai ya. Umi juga kita mulai, bismillah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Umi, alhamdulillah wa syukrillah fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah wa syarifah qadarna 'ala al-istima' li ada'il munafasah Islamic Family Podcast. Oke, terima kasih kepada Super Team of Pariskian Islamic Expos 2021 yang telah menyelenggarakan acara ini. Kita dikasih kesempatan oleh Super Team of Pariskian Islamic Expos untuk menyelenggarakan sebuah Islamic Family Podcast. Ini udah berapa kali nih masuk dalam sebuah podcast nih? Kayaknya baru kali ini. Oke, jadi Umi pertama kalinya ini masuk podcast ya Mi. Mudah-mudahan podcast ini membawa sebuah keberkahan ya Mi, memberikan kemaslahatan untuk family Pariskian dan juga rekan-rekan manusia yang ada di alam semesta jagat raya ini Mi. Oke Mi, kita ucapkan juga selamat untuk Pariskian Islamic Expos karena program ini Mi sebuah program dari divisi keislaman Pariskian dalam rangka propaganda Pariskian, di mana sejauh ini Pariskian Allah sudah berhasil membumikan nilai-nilai Islam di wilayah Serang dan Provinsi Banten Mi. Kemudian alhamdulillah syukrillah Pariskian juga Mi ini sudah memasuki usianya ke 9 tahun. Sesuatu apa Mi yang harus disampaikan untuk Pariskian Mi? Ucapan. Ya, selamat untuk Pariskian yang usianya menginjak 9 tahun. Semoga semakin maju, sukses, Amin. dan mengeluarkan anak didik serta alumni yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al madrasata Pariskian madrasatan mubarakah, thayyibah, mutaqaddimah, madal ayyam, ta'ti rizquha ragadan min kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, nih
ini di masa pandemi ini anak-anak gimana kegiatannya ini di rumah? Ya untuk di masa pandemi ini kan anak-anak sekolahnya dialihkan. Cuma untuk sekarang karena di masa pandemi jadi anak-anak belajar di rumah bersama umi dan artinya apa orang tuanya gitu ya. Untuk sejauh ini ya Asa belajar seperti biasa di rumah bersama umi gitu. Ba'da maghrib ya baca tulis serta mengaji ya seperti itu. Terus katanya ada juga tuh di sebuah tempat di kawasan Mutiara 2 itu rumah Al-Quran. Iya. Bagaimana dengan Ayasa? Nah untuk alhamdulillah saya Asa untuk saat ini belajar sama umi juga mau. Cuman ya biar ada tambahan gitu ya, tambahan jadi umi masukin les tahfiz Al-Quran. ya rumah namanya itu rumah Al-Quran gitu. Itu kalau boleh tahu Mi, kurikulum apa saja sih di rumah Al-Quran itu yang diterapkan kepada anak-anak? Ya banyak, salah satunya yaitu misalnya baca, tulis, mengaji, terus praktek sholat, serta ya takdirnya itu hafalan untuk anak-anak hafalan Al-Quran. Iya. Nah, oke Mi, masih ingat nggak Mi, dahulu kala tuh kita pernah menghadiri sebuah akad nikah yang dilakukan oleh saudara kita tuh di Masjid Baitus Sholihin. Waktu itu yang memberikan tausiah pernikahannya adalah Profesor Sidli Sarjaya, mantan rektor UIN Banten. Ini masih ingat gak apa yang disampaikan oleh beliau? Iya masih. Apa tuh gitu? Yaitu jenis rumah tangga ya. Jenis rumah Iya, tangga. rumah tangga gitu, macam-macam rumah tangga gitu ya kata beliau. Jadi menurut beliau itu rumah tangga itu ada tiga, ada tiga. Oke. Satu Mi, satu. Salah satunya itu rumah tangga pincang ya. Rumah tangga yang pincang. Nah, iya. Ini maksudnya gimana ya rumah tangga yang pincang ini? Rumah tangga yang pincang itu yaitu yang satunya bertakwa tapi yang satunya mungkin rada-rada nakal gitu, tidak nurut seperti apa gitu. Ada nggak contohnya dalam Al-Quran ini? Ada. Contohnya gimana tuh? Contohnya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh dan itu suami yang baik, suami bertakwa yang baik. kepada Allah. Namun istrinya itu durhaka kepada Allah. Allah. Sebaliknya Mi, ada nggak Mi? Ya, Istrinya yang baik tapi suaminya nakal ya? Itu seperti Firaun dan Siti Asia. Oh, jadi Asia ya nggak pakai iya. Siti. Iya, jadi Firaunnya nakal nih sebagai suami tapi istrinya nakal ya. Oke. Itu yang pertama berarti rumah tangga yang pincang. Oke. Terus yang kedua Mi, rumah tangga yang apa Mi? Aku tuh lupa. Oke Mi, yang kedua itu rumah tangga yang apa Mi? Rumah tangga yang tumbang. Rumah tangga yang tumbang. Oke, yang kedua adalah rumah tangga yang tumbang. Seperti apa tuh Mi? Rumah tangga yang tumbang? Ya rumah tangga yang tumbang itu ya dua-duanya tumbang. Jadi suaminya durhaka, istrinya juga durhaka. Oh, jadi suaminya durhaka kepada Allah, istrinya juga durhaka kepada Allah. Iya. Itu di Quran tuh ada nggak sih contoh dari rumah tangga yang tumbang itu? Ada, yaitu seperti rumah tangganya Abu Lahab dan Istrinya. Bahkan istrinya di surat Al-Lahab itu wa mra'atu hammalatal hatab, membawa kayu bakar ketika di neraka ini. Terus yang ketiga Mi, ini rumah tangga yang apa Mi? Yaitu rumah tangga yang adem, Rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang tenang. ya serta ya sakinah mawadah warahmah. Ya, jadi kalau yang tadi yang pertama itu rumah tangga yang pincang, kedua itu tumbang, ketiga rumah tangga yang tenang. Rumah tangga yang tenang itu kayak gimana? Ya rumah tangga ini seperti aja ya yang di Al-Quran apa dikisahkan gitu ya seperti rumah tangganya Nabi Muhammad SAW Beserta Khadijah, Yusuf wa Zulaikha, Adam wa Hawa, Ibrahim wa Sarah, Nabi Sulaiman wa Ratu Bilqis. Subhanallah, mereka saling bersinergi, wa ta'awan 'alal birri wa taqwa. Oke, subhanallah. Islami. Ya untuk sekarang kan kita dalam masa pandemi ya dia. Di masa pandemi ini pembelajaran jangankan anak SMP atau SMA, TK pun sistem pembelajarannya pembelajaran online. Nah, menurut Abi bagaimana nih dengan konsep pembelajaran online ini? Oke, pembelajaran online.
Jadi ini sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 supaya kita kembali dengan sabda Nabi bahwa sejatinya dan sesungguhnya pendidikan itu harus dimulai dari rumah nih. Bahkan ditegaskan juga dalam rumus candi kehidupan bernama Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dengan adanya online ini hikmahnya sebenarnya anak-anak kita yang mungkin setiap harinya kita jarang bertemu, jarang bersama, kita bersama. Nah, kalaupun kita mencari sebuah konsep online, menurut Abi adalah hybrid learning. Apa itu hybrid learning? Ini bisa digunakan oleh beberapa sekolah. Jadi perpaduan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Karena mau tidak mau seiring berjalannya percepatan teknologi yang begitu cepat, maka teknologi pembelajaran harus disiapkan. Gitu. Tapi tetap pembelajaran tatap muka itu lebih efektif, lebih afdol daripada pembelajaran online, begitu kira-kira. Jadi ya kita misalkan di rumah nih kan ini kan ada TV ya. TV itu kita gunakan sebagai smart TV, kita masukkan konten-konten edukatif untuk anak-anak kita dan sebagainya, begitu kira-kira. Untuk selanjutnya di masa pandemi ini juga ya perlu nggak sih gitu tuh kita perlu nggak sih sistem sekolah atau pihak sekolah itu menentukan dengan nilai ada peringkat pertama, kedua, ketiga gitu ya. Sedangkan kita kan tidak tahu nih si anak mengerjakannya itu mungkin dia melihat di berbagai YouTube apa Google apa gitu ya, sehingga mungkin yang tadi peringkat ke-1 bisa ke-5, yang tadi yang ke-5 bisa peringkat ke-1. Nah, di sini perlu nggak sih di saat pembelajaran online di musim pandemi ini diadakannya tuh macam-macam peringkat gitu, masuk peringkat ke-1, kedua, ketiga, apa misalnya ya gimana gitu kan baiknya gitu. Ya, memang kalau kita mengkaji lebih dalam tentang makna filsafat dan fikih pendidikan nih, bahwa setiap insan yang terlahir di muka bumi itu terlahir secara fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan everyone is special. Setiap manusia itu spesial nih. Jadi sah-sah saja menggunakan peringkat 1, 2, 3 itu sebagai motivasi, tetapi akan lebih baik dan akan lebih bijak ketika kita melihat potensi anak, kelebihan anak, keunggulan anak yang berbeda-beda. Karena setiap anak itu istimewa. Ada yang hebat dia kecerdasan intelektualnya, ada yang hebat kecerdasan emosionalnya, ada yang kecerdasan psikomotoriknya, pokoknya berbeda-beda. Begitulah kira-kira nih. Dan dengan adanya pandemi ini sebenarnya supaya anak-anak itu lekat dengan mata pelajaran kehidupan. Bagaimana mereka itu bisa mampu memahami dirinya, setelah memahami dirinya dia bisa memahami mengenal Tuhannya. Kata Imam Ghazali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya sejatinya dia pasti akan mengenal Tuhannya. Itu kira-kira. Taib ya Umi. Kama arafna min kitab at-tarbiyah wa ta'lim, sebagaimana kita tahu dari kitab at-tarbiyah wa ta'lim, anna tarbiyah salasah. Bahwa dalam pendidikan itu ada 3. Al-awwal ini at-tarbiyah al-aqliyah, jadi pendidikan akal. Kemudian ada at-tarbiyah al-jismiyah, pendidikan jasmani. Kemudian yang ketiga ada at-tarbiyah al-khuluqiyah, atau pendidikan akhlak. Nah, sejauh ini Umi menjadi seorang super mother, super parent di rumah ini Mi, di Saung Katulistiwa nih Mi ya. Nah, dari 3 pendidikan ini gimana Umi mengaplikasikan ke Sayyidah Sumaya dan Sayyidah Asia, anak-anak kita tercinta? Ya, untuk pertama itu at-tarbiyatul aqliyah, pendidikan akal. Ya seperti biasa Umi ya belajar misalnya seperti mengaji, terus ya membaca, ya menulis, ya seperti itulah. Itu untuk pendidikan akalnya ya. Terus kemudian untuk pendidikan jasmaninya ya anak-anak kita biasa Umi misalnya mereka ingin bermain sepeda, ya biarin aja pagi-pagi mereka bermain sepeda kan, biarin motoriknya ini gitu berkembang gitu ya, main sepeda dari gang sini ke gang sana gitu. Terus misalnya diajak juga, biasanya kita kan pergi ke kebun. Ke gitu kebun kan. ya? Oh iya benar, Sabtu Minggu biasanya kita ke kebun. Iya, itu untuk pendidikan jasmaninya juga kan, biasa lari-lari di kebun gitu kan, ngebantuin menanam apa-apa gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu pendidikan
Khuluqiyah. Akhlak. Gimana tuh? Pendidikan akhlak ya seperti biasa aja sih. Jadi misalnya mau makan, mereka dibiasakan mencuci tangan terlebih dahulu serta membaca doa. Terus kemudian mau tidur pun misalnya seperti biasa ya, usia seperti mereka itu kan biasa pipis dulu. Terus misalnya ya gosok gigi, kemudian ya biasa kita kadang kalau mau tidur kan kita bersama gitu kan ya, berempat tidurin mereka dulu berdua sambil ya cerita-cerita, sambil ya biasa baca doa gitu kan. Ya biasa kalau misalnya hari libur kita kan anak-anak juga suka diajarkan bersilaturahmi, itu kan sebagian dari pendidikan juga kan, pendidikan akhlak. Jadi bersilaturahmi ke neneknya, apa kakeknya, apa ke dibawa ke rangkas gitu ya. Itu sebagai ya pendidikan juga sih. Oke, subhanallah. Syukrilillah binikmati tim as-salihat, asykuruki qawli syukri al-jazil ala husni fursatik Umi Ya. al-jamilah. Ya syukron kasiran. Aywa. Uhibbuk kama yuhibbu al-qamar al-layl, kama tuhibbu syams an-nahar, wa kama yuhibbu al-hawa an sairil kainat. Oke, Mi, kita berdoa bersama-sama, Mi. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang katanya ini lagi ngetren segera berakhir, segera sirna, segera musnah dari alam semesta ini, Mi. Seperti sirnanya dinosaurus. Mari kita memvaksin ruh kita, jiwa kita dengan zikir. Katanya beberapa ulama tasawuf, Mi, diri kita untuk memvaksin ya. Vaksinnya adalah vaksin 19. Apa sih 19 ini? Adalah angka atau jumlah huruf di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap hari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali untuk memvaksin roh kita. Insya Allah manakala iman kita, roh kita ini kuat, maka imun dalam tubuh kita pun kuat nih. Ya. Dan kita juga berdoa untuk semua keluarga yang ada di Serang, di Banten, Nusantara, Indonesia, Katulistiwa, bahkan di seluruh jagat alam raya ini. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga kita punya visi misi masuk surga sekeluarga. Amin. Ya. Jadi kita terakhir kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terakhir, Mi, untuk teman-teman pemirsa, Mi. Ya untuk semua pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Family Podcast. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ma'assalamah fi amanillah, jam'an insyaallah, jam'an mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. This was a peace of mind, and the salam.